Pemimpin niku ya jane. Nah niki perjaman saniki dirubah ngonten. Gara-gara Ahok biyen. Ahok biyen kan kena ayat niku, kena ayat 5 ayat 51. Aulia niku artinya pelindung, pemimpin, teman setia. Kata terjemahe. Nggih coba niku mau bener. Janganlah orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali atau pemimpin, pelindung dan sebagainya. Nah, berarti kita dilarang mengambil orang kafir tadi sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Orang beriman itu yang diwajibkan untuk dipilih. Ayatnya masih banyak. Ini saya ambil salah satu. Terus? Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, siksanya, dan hanya kepadanya Allah kembali ke Allah kembalimu. Nah, pun ya. Jadi intinya kita dilarang mengambil orang-orang kafir. Mau kita disuap, suruh milih itu jangan. Itu haram. Nah panjenengan milih orang beriman, mulute hati ini perbuatannya meyakinkan. Panjenengan disangoni 1 juta, 2 juta, panjenengan terima. Itu bukan suap. Suap itu merubah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah sudah menentukan lalu kita merubah. Yang ditentukan oleh Allah kan orang beriman ya. Terus kita memilih orang kafir karena diberi sesuatu, itu suap. Nah, panjenengan harus bedakan itu suap atau hadiah. Kita harus tahu ya. Jadi ternyata ajaran Islam itu mengajarkan juga tentang masalah milih pemimpin. Berarti ajaran Islam itu juga terkait dengan masalah politik. Lah di Indonesia yang seperti ini kan masuk kategori hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia itu tidak diterima semuanya. Yang diterima cuma zakat. Soalnya ono duwike. Nggih. Lelane mboten purun. Ayo hukum kita dengan hukumnya Cina itu kalah. Cina ini korupsi kono dibunuh. Kalau kita korupsi bisa dinikmati. Contoh kemarin itu ada orang anak SMP yang dituduh menghina Jokowi. Kena hukum 7 tahun. Ada yang korupsi berapa triliun gitu kena 3 tahun. Ada korupsi ini rek karuan. Anak SMP. Coba. Jadi ketidakadilan itu sudah sering kita jumpai. Itu salah satu seperti itu. Nah, kita kembali kepada masalah itu tadi. Ajaran Islam ternyata mengajarkan tentang memilih pemimpin. Nah, kalau yang akan datang ini kita pilih yang itu. Kalau panjenengan lihat calon ini kira-kira mana yang paling dekat dengan keimanan. Itu yang enggak sih. Karena syaratnya sebenarnya tidak ada keimanan yang mantap, itu tidak ada dalam aturan Indonesia. Aturan Islam ada. Itu terkait dengan pandangan Islam terhadap pilkada. Nah, sekarang kita kaitkan bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap politik. Jangan cuma tahu. Ternyata masalah kriteria iman atau tidak tadi tidak jadi bahasan di dalam Muhammadiyah, tapi yang dibahas siapa menjadi pengurus Muhammadiyah tidak boleh terjun ke dunia politik. Kalau dia terjun ke dunia politik maka tidak boleh menjadi pengurus Muhammadiyah. Akibatnya apa? Dengan pandangan ini akhirnya kader-kader Muhammadiyah tidak ada yang menjadi pejabat publik. Sinten saniki ngedepak niku entek mun. Ya, wong Muhammadiyah entek. Terus Indonesia iki kira-kira sing dadi menteri mek situ Muhammadiyah nih, Pak Muhajir tok. Liyane ndak ada. Karena apa? Kebijakan politik tadi. Kebijakan Muhammadiyah terkait dengan politik. Ya. Lah, politiknya Muhammadiyah bagaimana? Ya itu seperti itu tadi. Ini berdampak kader-kader Muhammadiyah tidak ada yang jadi pimpinan. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah politik diaspora. Apa politik diaspora itu? Politik diaspora itu orang Muhammadiyah boleh menjadi DPR wilayah, DPR pusat boleh. Okay. Tetapi harus keluar dari kepengurusan. Nah itu yang seperti itu boleh
berada di partai manapun. Partai Muhammadiyah itu apa? Nggak punya. PAN bukan. Oh, saya kan keliru ya. Muhammadiyah simbolnya biru bukan. Simbolnya Muhammadiyah asli ini hijau. Nah kan lihat itu benderanya hijau kan. Sang surya kan hijau. Hijau berseri membuatku rela hati. Hijau aja nih kan. Nah wong Muhammadiyah banyak mengendeng. Rumah saya itu catnya bukan biru. Cat saya itu sebenarnya tak cat warna apa tembaga. Saya belikan warna tembaga. Kabar tak cat itu tadi abang ya. Waduh ini jangan tuku mana larang. Kalau cat motor soalnya. Itu terus nanti malah tadi abang. Lah sebelah saya yang biru. Mesti ke rumah saya mesti ke biru itu. Itu karena kesalahan pemikiran gitu. Seperti itu. Ini gue cerita nih. Tadi itu yang menyebabkan kita itu tidak bisa masuk ke kancah politik dari aturan Muhammadiyah sendiri. Nah sekarang Muhammadiyah itu baru kroso nek kapane kader Muhammadiyah tidak ada di pos-pos penting. Yang menempatinya mereka berani bayar mahal untuk menempati pos penting supaya apa? Programnya bisa terrealisir. Panjenengan tahu di Uzbekistan ini. Uzbekistan itu boleh dikatakan negara niku muslime sekitar 90%. Nggih. Tapi di sana dilarang berjilbab. Ya. Dilarang nginggu jenggot. Soalnya presidennya komunis. Itu. Makanya punya kekuasaan itu penting untuk mengatur sebenarnya. Lama Muhammadiyah semakin jauh, ya gak apa-apa, bekas ngatur. Sekarang jadi apa negara? Tidak baik-baik saja. Gitu loh. Kita beri cerita satu. Di Bojonegoro. Di Bojonegoro itu punya aumnya banyak. Punya pabrik roti, punya toko roti, punya peternakan, punya ya, bangun-bangun rumah itu apa namanya? Properti. Ya. Yang paling saya senang dengar itu apa? Punya pom bensin 2. Loh, oke kan. Kota Mojokerto enggak punya apa-apa. Makanya sejak dulu sampean masih nggak program muluk-muluk gak iso nglakoni, duwe gak ono. Kan gitu. Nggih. Masyarakat tahu kenapa kok punya pom bensin. Ya memang diperjuangkan. Yang kedua, karena bupatinya orang Muhammadiyah sehingga izinnya langsung dikei gitu loh, Bu. Nah kalau coba selain orang Muhammadiyah, ya diangel-angel. Makanya penting jadi pejabat itu. Nah sementara ini kita itu semakin jauh. Terus nanti sekarang ini ya siapa Pak yang dipilih Pak? Kalau kota siapa, kabupaten, ya kan menurut Bapak orang yang dekat sama Saya itu pernah didatangi timnya siapa jenenge Bu Ita. Datangi ya minta dukungan gitu. Saya mau dukung asal jangan merusak Islam. Satu, jangan merusak Islam. Kemudian yang kedua, perhatikan Muhammadiyah. Nonton. Akhirnya dilaporkan nang ngene Wita, saya telepon karo Pak Pri. Oh, sampean gawe proposal. Wis sing akan diperhatikan. Nah, itu katanya. Lah, terakhir saya bilang, "Lho sampean gak njaluk dukungan Muhammadiyah ta?" Nah, ini partai-partai yang ngusung, partai-partai yang non parlemen itu, mbak suaranya Muhammadiyah loh, angka suaranya Muhammadiyah. Saya sangat mudah untuk menyampaikan itu karena saya mau balik. Saya bisa menyampaikan di pengajian Aisyah. Pengajian Aisyah itu kalau Ranteng Miji kan hampir 100 orang. Banyak. Pengajian-pengajian di masjid di mana-mana saya bisa ngomong dengan keilmuan. Kan begitu. Nah, ini emannya Muhammadiyah itu seperti itu. Tapi yang terakhir ada kebijakan. Tambah didik kebaikan nih. Yang terakhir dengan SKPP tahun 2023 pengurus Muhammadiyah boleh mencalonkan DPRD atau DPR wilayah atau DPR RI kalau jadi baru keluar dari Muhammadiyah. Tapi kalau nggak jadi boleh kembali, bisa kembali. Nanti berarti ada kemajuan sedikit dibandingkan dengan awal-awal. Nah makanya ini saya sebenarnya kepingin mengusulkan juga supaya ditinjau ulang, supaya kita nggak tertinggal.
Nah sekarang tidak ada, orang Muhammadiyah dikucilkan sekarang. Ya karena apa? Kesadaran politiknya nggak ada. Contoh saja kemarin saya mencalonkan ini. Orang-orang Muhammadiyah belum minded. Yang kemarin sudah oke, barang hari hanya tidak. Karena dapat uang itu Pak ya. Iya. Salah satu contoh ada tokoh mantan PDM. Yang wanita itu juga mantannya kepala PDA, ketua PDA. Di TPS yang orang itu berada, tidak muncul nama saya. Itu berarti kesadaran politiknya masih kurang. Itu contoh aja ya. Saya sih nggak mempersoalkan ya. Mama saya jadi atau nggak jadi sebenarnya sama saja bagi saya. Karena kalau saya jadi, itu saya akan membayar orang-orang yang nyumbang suara ke saya. Nah situ 200.000, nah 200.000 juta. Karena sekarang ini banknya laris. Kemarin mulai SK langsung dilebokno bank untuk bayar begitu itu utangnya. Gitu loh. Makanya saya itu berpikirnya begitu, dadi gak dadi kan masalah. Sajane aku dadi kuwi ajane sing tak cari yo enggak ada. Wong kaji yo wis omah yo wis duwe. Anak-anak saya sudah punya rumah semua. Apalah dolek makan tok. Untuk kebijakan. Saya kepingin apa? Kebijakan. Sosial di situ sebenarnya. Saya enggak butuh apa wis tuwek cidik jangan mati. Gitu. Niku saya akhirnya gak dadi. Nah ini kebijakan pemerintah Muhammadiyah terkait dengan politik seperti itu. Oke. Jadi secara kelembagaan tidak boleh mendukung salah satu partai. Tapi secara pribadi ya bisa. Tapi kelembagaan tidak bisa. Oke. Lalu diharapkan setelah tinjauan ini lalu memberikan konsep tentang masalah Indonesia berkemajuan. Nah, Indonesia berkemajuan itu bagaimana maju dalam hal politiknya saya akan ini tadi. Saya cari itu. Bidang politik misalnya ya. Indonesia berkemajuan misalnya bidang politiknya, Indonesia berkemajuan adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban. Itu harapannya seperti itu. Karena sekarang ini kalau zaman sekarang demokrasi sudah tidak berjalan. Yang ada adalah dinasti. Bidang ekonomi Indonesia berkemajuan adalah mampu menciptakan keadilan distributif bagi warga negara. Bidang sosial Indonesia berkemajuan adalah negara yang mampu mewujudkan kehidupan material dan spiritual. Bidang hukum Indonesia berkemajuan adalah negara yang menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan. Jadi namanya hukum wis flag mensaket. Panjang tahu orang-orang yang berada di kubune siapa ini? Presiden Jokowi ya. Itu kebanyakan partai ini partai bermasalah. Rata-rata ketua itu terlibat korupsi. Ya, itu kalau gak gelem dibuka itu kasusnya. Nek gelem disimpan. Nanti banyak berlindung di situ, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Terus gak adil. Ya, sekarang itu apa aja ndak. Nah, pemilu sebenarnya ya begitu sama. Kita tuh sakjane secara teoritis itu sebenarnya kan kalau dulu itu kan Anies menang. Ono sing terbuka sampai gak kebusak mungkin. Anies itu 53%. Prabowo waktu itu 47%, tapi tetap menang Prabowo. Karena disetting sudah tidak ada hukum itu. Masih dilaporkan apa gak bisa. Laporno sak muruse ngono. Gak diurus. Nah, itulah. Makanya di sini berkemajuan itu seperti itu menjunjung tinggi hukum-hukum yang berkeadilan. Nomor 5 terakhir ini. Bidang budaya Indonesia berkemajuan adalah negara yang mampu menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama. Nah, kurang lebih seperti itu pandangan Muhammadiyah terhadap politik. Nah, ini panjangan supaya tahu juga, karena Islam itu juga berpolitik.
Nggih. Jadi Islam itu sebenarnya ideologi Islam. Cuma di Indonesia itu dipahami begitu, tidak semua diterapkan. Kalau panjangan ngeterapkan seluruh aturan di dalam Quran, kita mesti duduk merubah Pancasila, gitu loh. Contoh ke, malah rek. Lu kok jam 2:30 sih? Boten piru iki. Malah rono budal tengah lawur rek. Mbon nggih. Iki durung ngaji maulud mang iki ya masyaallah. Akan nggih sugeng teng biasa